perkenalkan, nama saya Fatah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang tipe kepribadian INFP berdasarkan tes MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Ya, langsung saja teman-teman. Ini saya lansir dari web alodokter.com. Kepribadian INFP, sosok introvert yang peduli dengan orang lain. Di sini kata-katanya yaitu orang introvert tidak selalu merupakan sosok yang pendiam dan jarang bersosialisasi. Orang dengan kepribadian INFP adalah sosok introvert yang cenderung memiliki sifat peduli dan suka membantu orang lain. Anda kenal orang seperti ini? Simak artikel berikut untuk mengenali kepribadian INFP lebih jauh. Oke. Jadi di salah satu web ini membahas tentang kepribadian MBTI, yaitu INFP ya. Jadi INFP adalah singkatan dari introvert, intuition, feeling, dan ada yang menyebutnya perceiving, ada yang menyebutnya perception. Ini hampir sama. Oke, kita ulas satu-satu. Yang pertama yaitu introvert. Introvert itu menurut pemahaman saya pribadi, introvert adalah seseorang yang mengambil energi, mendapatkan energi dari dalam diri sendiri, bukan dari luar seperti ekstrovert. Orang introvert lebih suka menyendiri, bukan berarti dia tidak bisa bersosialisasi gitu. Mereka bersosialisasi bisa, tetapi lebih nyaman sendiri, karena dengan kesendirian mungkin dia bisa belajar banyak hal, dia bisa membayangkan sesuatu, dan masih banyak hal yang lebih disenangi ketika sendiri. Seperti itu introvert. Lalu yang kedua ada intuition. Intuition ini lawannya yaitu sensing. Orang sensing biasanya yaitu orang yang percaya betul terhadap doktrin yang ada di masyarakat, baik yang diajarkan dia dari dulu sampai sekarang. Itu orang sensing. Tetapi orang intuition atau intuisi ini kebalikannya. Dia bisa tidak mudah percaya dengan doktrin-doktrin yang diajarkan sejak dulu. Dia bisa mencari tahu banyak hal. Nah, dia mencari tahu, lalu dia tidak mudah menyimpulkan orangnya. Jadi dia bisa dapat ilmu dari sana, dari sini, lalu digabungkan menjadi suatu pola gitu, bisa terjadi dalam orang intuisi. Berbeda dengan orang sensing. Oke, kita lanjut ke yaitu feeling. Feeling lawannya dulu ya. Lawannya feeling yaitu thinking. Feel perasaan, thinking pemikiran. Dari sini aja sudah kelihatan jelas beda dalam menentukan sebuah pilihan. Si orang INFP ini lebih menggunakan feeling alias perasaan daripada pemikiran. Jadi mereka tidak hanya berpikir logis saja, tapi mereka juga seringkali mengambil keputusan itu karena perasaannya enak gitu aja. Ketika dia merasa wah ini harus saya ambil, ini tidak, itu orang INFP biasanya menggunakan feelingnya daripada thinkingnya. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu perception atau perceiving.
Nah, ini dilihat dari kacamata orang lain. Orang dengan kepribadian INFP itu termasuk yang perceiving. Perceiving lawan katanya yaitu judging. Jadi orang lain melihat seorang perceiving ini orang yang tidak gerusa-gerusu, dia tertata, teratur. Biasanya kalau mau ada acara itu janjian dulu. Jadi dia mungkin memiliki to-do list yang harus dia lakukan. Berbeda dengan judging. Judge namanya saja sudah judge. Jadi dia bisa tiba-tiba langsung seketika itu, seketika langsung ngajak pergi, seketika langsung ngajak main, tanpa planning dulu. Nah, begitu. Oke, jadi INFP termasuk introvert, intuisi, feeling, dan perceiving atau perception ini. Nah, di sini lanjutannya yaitu orang dengan kepribadian INFP cenderung dikenal dengan sosok introvert yang idealis, kreatif, dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Di antara teman-teman dekatnya, ia adalah sosok yang setia, peka, dan penyayang. Nah, kalau ini mungkin saya cerita dulu ya. Kenapa saya membahas tentang INFP? Karena setelah saya tes di salah satu web, saya sebut saja webnya yaitu 1% yang ada di YouTube juga, saya ketahui bahwa tipe MBTI saya yaitu INFP gitu. Nah, untuk yang disebutkan tadi, idealis, kreatif, dan memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi ini saya rasakan betul. Sebelumnya saya kira, sebelum tes ya, saya kira saya adalah seorang INFJ karena hampir sama mendekati. Tapi setelah tes ya saya terima saya INFP, idealis ya. Kadang kalau saya memiliki sebuah persepsi sendiri yang saya tahu betul, mau orang lain memberitahu seperti apapun, mendoktrin saya seperti apapun, saya tidak akan tersentuh. Biasanya seperti itu. Jadi saya sangat idealis apabila saya tahu sebuah ilmu atau apapun itu, doktrin manapun, saya buat pola sendiri kadang. Kalau saya sudah percaya dengan prinsip hidup saya akan jalani apapun yang terjadi. Oke, lalu yang kedua kreatif. Mungkin ya, karena saya tiba-tiba bisa memikirkan suatu hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Tiba-tiba saya ingin gambar atau ingin apa, dan mungkin ada sedikit unsur seninya. Jadi ketika saya membuat sesuatu, itu tidak asal membuat ya. Saya memikirkan betul itu maknanya apa. Misal saya punya sebuah brand ya, kenapa dinamakan seperti itu? Nah, itu salah satu mungkin contoh kreativitas saya ya. Yang ketiga, memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Jiwa kemanusiaan ini mungkin pandangan orang lain ya terhadap kita. Kalau saya sendiri ya mungkin saya melihat diri saya sendiri. Kadang saya nggak enakan sama orang lain. Saya kadang berpikir bahwa
Suatu saat kalau saya diginikan orang lain itu bagaimana ya? Itu yang membuat saya mungkin dinilai sebagai memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi.